Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang outlier dan analisis dari outlier tersebut. Untuk yang pertama, masuk ke outlier itu apa? Jadi outlier itu merupakan suatu penyimpangan dalam suatu rangkaian data, atau bisa dibilang dia itu perbedaan data yang sangat signifikan dalam suatu pola rangkaian. Misalkan dalam gambar ini, nah dia kan udah ada pola data nih, ada data, sekumpulan data. Nah, dia membentuk pola. Tapi ada data di sini yang dia menyimpang banget dari data-data dari sini. Nah, itulah yang namanya outlier. Kalau untuk contoh kasusnya di kehidupan sehari-hari itu misalkan di penggunaan kartu kredit. Untuk tiap bulannya itu kan misalkan kita harus membayar 1 juta misalkan untuk belanja bulanan. Jadi misalkan di bulan pertama ini kita biayanya 1 juta, kemudian di bulan kedua 1,1 juta, di bulan ketiga 1,1 juta juga. Nah, ini kan sudah membentuk pola nih, kisarannya per bulan tuh 1 jutaan. Nah, tetapi di bulan keempat dia kok pengeluarannya 4 juta. Lah, itu yang namanya outlier. Outlier itu kayak perbedaan signifikan dari sekumpulan data. Oke, lanjut. Eh, Berikutnya ada type of outlier. Ada 3 jenis, yaitu global, kontekstual, dan kolektif. Yang pertama, global outlier. Ini tuh yang tadi itu contohnya di pembelian kartu kredit tiap bulan, itu perbedaan data di situ. Kemudian kalau yang kontekstual outlier ini contohnya misalkan nih di Semarang. Di Semarang itu suhunya berapa? Misalkan 25 derajat Celcius. Nah, ini dilihat dulu konteksnya. Dia uh, jam berapa, hari apa, bisa juga, atau musimnya lagi musim apa. Misalkan keadaannya lagi hujan, ya dia kayaknya tidak mungkin kalau suhunya segitu. Kecuali kalau keadaannya lagi panas, lagi siang hari, lah itu mungkin aja suhunya 25 derajat itu. Tapi kalau kondisi lagi hujan, nah tidak mungkin. Nah, itu yang namanya outlier itu. Jadi dilihat berdasarkan konteksnya, keadaan eh, keadaan sekitarnya dari data tersebut, dilihat konteksnya. Kemudian untuk tipe berikutnya yaitu ada collective outlier. Kalau dilihat dari gambarnya itu misalkan ini ada rangkaian data, ada pola data ya, udah membentuk pola data. Nah, di sini dia ada beberapa data yang menggerombol, mengkolektif menjadi satu. Kalau untuk contoh kasusnya dalam kenyataan yaitu misalkan topologi di suatu perusahaan. Misalkan di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 perusahaan. Nah, itu masing-masing lantai itu ada 10 komputer. Nah, misalkan anomalinya itu ada di lantai 2, ada di 5 komputer. Nah, 5 komputer ini kok dia nggak mau meneruskan data, itu kenapa? 5 ini kan akibatnya dari komputer lain yang mau ngirim data lewat komputer itu kan jadi nggak bisa. Nah, itu jadi masalah, timbul masalah di situ. Di lantai 2 di 5 komputer itu. Nah, dia membentuk anomali di situ, keanehan. Padahal yang lainnya bisa-bisa aja. Sehingga dari situ kan eh, timbul masalah dan bisa nyebar ke masalah lainnya. Itu kalau dari tipe outlier itu ada tiga. Ada tiga tadi, global, terus kemudian kontekstual, dan juga kolektif. Nah, di sini untuk tantangan pendeteksi outlier itu dia dilihat dari contoh kasusnya. Dia misalkan konteksnya bisa dilihat dari konteksnya, maka dia digolongkan ke kontekstual outlier. Kemudian apabila dilihat tadi sesuai dengan di collective outlier, maka dia digolongkan collective outlier. Kemudian apabila
eh, global outlier ya dia masuknya ke global outlier gitu sih. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf.